Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala dan ayah bunda yang saya hormati, mari kita selalu bersyukur menghargai pemberian Allah Ta'ala, di mana kita saat ini masih diberikan keberlimpahan dalam kehidupan ini, baik itu berupa keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, dan juga bahagia, rezeki baik. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan alhamdulillah juga kita dipertemukan pada malam hari ini karena ya frekuensi yang sama akan menemukan kebersamaan dalam kita kajian bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sebetulnya kita menjalani agama ini, agama itu kan sebuah jalan lurus yang sunyi. Jadi agama itu jalan lurus yang sunyi. Artinya kita dalam beragama ini punya privasi pada Allah Ta'ala dalam hubungan kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari sorbannya atau dari jenggotnya yang lebat, ya, atau dari pakaiannya atau jabatannya dan lain sebagainya. Karena sudah sering terjadi, ya, dapat kajian nanti penjelasan infak 1 juta, lain kali nanti dapat Toyota. Ternyata tidak dapat Toyota. Ya, itu kan dulu kan itu ya. Jadi suruh sedekah ini dan sebagainya. Dan ya itu kadang kita itu terpengaruh oleh chasing, oleh penampilan. Oleh karena kita mengaji itu dilihat ayatnya, dilihat petunjuknya, jangan melihat orangnya. Ya. Apalagi cuma gelegernya ya seperti orang suci. Ternyata bareng konangan duitnya balikin yang KPK misal gitu. Itu kan namanya kan ya kita terpengaruh oleh sesuatu yang, jadi kita jangan terpengaruh oleh orangnya, tapi harus kita teliti ayat itu sesuai dengan hati nurani atau bertentangan dengan hati nurani. Karena memang kalau ayat Al-Quran itu pasti sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan alam semesta. Tidak ada kontradiksi, ya. Tidak ada ilusi, tapi fakta dan nyata manakala kita bisa mengerti ilmunya dan cara menggunakannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebab kita juga harus mengetahui ya bahwa hidup ini kadang kita selalu menyalahkan Tuhan. Wah, ini kan sudah takdir, sudah ini dan sebagainya. Padahal kan Allah sudah berfirman ya. Kalau penjenengan membaca dalam surat An-Nisa surat keempat ya, ayat 79, juga dalam surat 42 ayat 30 itu kan isinya hampir sama ya itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi sesuatu apa saja yang menimpa kamu kebaikan itu dari Allah. Tetapi kalau yang menimpa kamu itu keburukan itu dari dirimu sendiri. Jadi kalau kita padudon,
itu bukan karena Allah, ya, itu karena manusia sendiri. Kalau kita ada sesuatu yang misalnya peperangan atau kekacauan, itu dari manusianya, bukan dari Allah. Karena dari Allah itu baik-baik, damai, tentram, bahagia, itu kan. Ya. Jadi kita harus menyadari itu. Ayatnya karena seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Maaf ini saya pakai baju pendek karena cuacanya panas Pak ya. Jadi ini situasi tanggal sekian ini kan ekuanok. Jadi matahari tepat di khatulistiwa, sehingga kita kalau dalam Al-Quran itu dalam surat 16 ayat 48 itu. Jadi ada zigzag ke kanan dan ke kiri bumi ini kalau dilihat dari arah putaran. Jadi ada istilah nganil yamili was sama ili dari kanan dan kiri. Itu ayatnya. Dan itu sujud ya, namanya bayang-bayang. Kita suruh memperhatikan bayang-bayang. Kalau tidak memperhatikan Allah ya biasa sehingga gitu. Untung Allah itu adil. Kalau mataharinya di selatan karena bumi zigzag ke utara, ya, kita diberi musim hujan. Ya. Coba kalau matahari pas di selatan musim kemarau panasnya lebih panas lagi. Apalagi nanti matahari segera ke arah Pulau Jawa kalau sekarang kan di Kalimantan. Ya enggak apa, ini cuaca kita tidak bisa merubah di atas, tapi kita merubah yang di dalam. Kalau dingin ya pakai jaket, panas pakai topi, kalau sumuk pakai baju yang tipis misal gitu. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sebagai prolog ya, kita mengaji topiknya memang antik kok. Ngaji kok topiknya menanti hujan dari matahari. Seakan-akan apa itu kan gitu ya. Nah nanti kita akan melihat ya. Sebelum kita membantah dulu, saya uraikan dulu ya. Kenapa kita menanti hujan dari matahari? Ada hujan itu kalau tidak ada matahari tidak bisa Pak. Karena begitu panas, ya sinar matahari mengenai laut, laut menguap menjadi awan. Nah disinilah kita kadang itu tidak berpikir ke sana. Misalnya ada lampu pijar ini ya. Kan kita jarang orang yang memikirkan ini yang menemukan siapa ya. Ya, yang menemukan siapa, Edison atau siapa misalnya gitu. Atau yang lain. Nah, seperti itulah ya. Maka sebenarnya kita dalam abad 21 ini kan kudu harus istilahnya komunikatif dan istilahnya bersama-sama membangun semesta ini, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan kita minum aja melibatkan orang banyak kan begitu. Tapi jarang yang mikirkan sampai ke sana. Maka kita menanti hujan dari matahari. Ya. Kita lihat dulu satu ayat ya. Ini dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allaha anzala minas sama'i ma'am fatusbihul ardu mukhdaratun innallaha latifun khabir. Alam taro ya. Apakah lam belum yaro taro ya, taro ini dobirnya kamu tak, karena apakah kamu belum melihat ana sungguhnya Allah ya. Ana mesti Allah, tidak mungkin ana Allahu ya, karena menasobkan. Anzala telah menurunkan minas samai ya. Bin ini huruf jar, maka tidak mungkin minas sama'u atau minas sama'a, mesti minas sama'i, walaupun tidak disakali membacanya minas sama'i. Dari langit apa ma'an dibaca nasob karena sebagai ma'ful bi. Jadi apakah kamu belum memperhatikan sesungguhnya Allah itu telah menurunkan air dari langit. Kalau dalam terjemahan dalam kurung hujan ya. Fatus bikul ardu muhdoroh. Jadi lalu apa itu? Bumi ya, istilahnya menjadikan bumi itu hijau karena istilahnya
ya kena air hujan, kemudian trubus, ya, tumbuh-tumbuhan itu termasuk rumput, bunga, sayur dan lain sebagainya, ya dihijau. Innallaha, sungguhnya Allah, ya, latifun, latif itu lembut Pak, maha lembut, ya. Latifah itu kalau perempuan, kalau lanang laki-laki. Ya, khabir, yang maha pemberi kabar atau maha mengetahui juga bisa. Tapi di sini Bapak kita suruh memperhatikan, ya, air dari langit. Nah, kita terus memperhatikannya ke sana. Kok dapat air? Oh, air dari awan. Ya, awan yang kena dingin di atas. Nah, awan ini dari mana? Ternyata awan ini dari laut. Laut kok bisa menguap? Kenapa? Karena kena energi dari matahari, gitu. Maka kita istilahnya menanti hujan dari matahari, gitu. Jadi kita kerangka berpikirnya begitu, biar kita ini kalau pakai baju, ya, ini yang jahit siapa ya? Ini pabriknya di mana ya? Yang bikin kain, yang mental kain ya? Terus yang nanam kapas siapa ya? Gitulah. Yang nanam kapas itu ya perlu makan. Perlu kan, wah, terus kalau di runtut itu pakai baju ini aja sudah melibatkan berapa orang. Belum pakai jam tangan, bawa HP dan lain sebagainya, itu kan. Termasuk kita HP itu kan Android, siapa yang menemukan kan kita jarang. Ya. Padahal itulah sebetulnya yang membekas karyanya di semesta ini. Nah, maka dengan berpikir begitu, ya, ini sebagai apa? Pengertian kita supaya kita itu bisa berpikir bahwa oh, ternyata Allah itu maha besar seperti itu. Dan konsep Allah biasanya kebanyakan orang itu belum pas, Pak. Datang umroh ke Ka'bah, seakan-akan Allah di sana, Pak. Atau seperti kaulam yang terakhir mengharap Allah datang turun dari langit. Ini konsep-konsep yang sedemikian itu sebenarnya harusnya kita juga cross check dengan Al-Quran. Al-Qurannya jelas, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya. Surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa, dan dia ma'akum, bersamamu, ya. Aina, di mana saja, ma kuntum, kamu berada. Jadi kita walaupun di sini, di rumah, di masjid, di pasar, itu Allah bersama kita. Allah aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Jadi konsep kita jangan wah, Allah terus bersemayam di sana, Allah sana. Belum lagi Allah meliputi segala sesuatu. Muhitum, ya, meliputi juga inna rabbaka ahata binas. Allah itu, Rob kamu itu, Tuhan kamu itu meliputi semua manusia. Kalau kita sudah berpikir, oh iya ya. Jadi seakan-akan kalau sudah berpikirnya seperti itu, mengenal Tuhan yang seperti itu, Allah maha lembut, ya. Kalau di sini Al-Latifun maha lembut. Kita juga karena kita ini percikan roh Allah, ya kita harus mewarisi sifat lembut itu. Maka kalau kita bisa mewarisi sifat lembut, kita ini bersama Allah. Nah, kenapa orang tidak bersama Allah? Ya karena ya yang dituhankan itu mungkin tidak berbeda. Mungkin kita semua melaksanakan sholat, ya oke, ya sholat. Kemudian waktu sholat siapa yang sembah, semua mengatakan Allah, kan begitu. Lah baru kalau siapa yang diingat, lah ini kadang ingatnya Allah yang mana? Sholat di depan Ka'bah, saya diingat Ka'bah wae. Padahal fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah yang punya rumah, jangan menyembah rumahnya, kan begitu. Nah, inilah sebenarnya kita, ya, dengan topik seperti ini supaya kita itu mengenal Allah dengan sesungguhnya. Maka ada sebuah riwayat itu awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama itu ma'rifatullah, mengenal Allah dulu. Seperti Rasul, ya, Ibrahim, Muhammad itu mengenal Allah dulu, mencari Allah dulu. Kalau kita kan syariat dulu, dari kecil sudah di jangan sholat dan lain sebagainya. Jadi belum ma'rifatullah sudah menampilkan syariat. Maka kita saat ini harus kita luruskan tentang mengenal Allah atau ma'rifatullah itu dengan sungguhnya.
Sebab kalau tidak mengenal dengan sungguhnya, ya, bunyi Allahu Akbar merusak rumah orang. Ini Tuhannya Tuhan siapa? Itu kan walaupun ya pakai sorban, maka sekali lagi jangan terpengaruh oleh pakaian. Nah, Bapak Ibu saya hormati, saya punya cerita yang berulang ini ya. Ada kelompok petani dan pengusaha cuci mobil melakukan demo di rumah suci Tuhan. Mereka demo memprotes kepada Tuhan karena sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Sawah mereka kekeringan, jarang orang yang mencucikan mobil, membuat mereka ini ya tidak mendapat penghasilan. Nah, karena Allah itu ya ngalimun, Maha mengetahui, wasamiun, dan Maha mendengar. Ya, Allah tentu saja mendengar dan memahami permintaan hambanya itu. Padahal dengan adanya sinar matahari, uap air laut akan banyak dan suatu saat menjadi awan dan hujan. Itulah makna yang tersembunyi di balik suatu peristiwa. Nah, jadi suatu peristiwa itu ada makna tersembunyi, tapi jarang orang yang bisa mendapat pelajaran dari suatu peristiwa. Kadang manusia ini mengeluh dengan keadaan cuaca, padahal hidup ini sungguhnya menyimpan banyak penderitaan yang membahagiakan. Loh kok iya Pak, penderitaan kok membahagiakan? Ya. Atau bahagia yang menderitakan ya. Kalau contoh bahagia yang menderitakan itu misalnya ya, mau bahagia piknik yang Bromo ya, bisa rakuat apa ada apa bisa jadi menderita ya. Maka ketidakpahaman itu kadang membuat manusia mudah kecewa dan putus asa. Nah, ini pelajarannya, belajar dari kenyataan di alam semesta bahwa ya, bahwasanya hujan yang dingin sesungguhnya tercipta dari cahaya matahari yang panas. Jadi hujan yang dingin, hujan yang sejuk, ya, hujan yang nikmat itu dari cahaya matahari yang panas. Kalau dapat hujan itu yang alami Pak. Kalau saya waktu kecil itu kan rumahnya mbah saya kan sini Kulon Sinetron ini. Belum ada internet, jadi mungkin gentengnya itu genteng dulu ya. Jadi kalau hujan deras itu tidur di lantai itu air itu kecil-kecil itu nikmat sekali itu. Malah apa ya, wah malah tidur itu nganggo AC alami tenan kalau dulu itu. Tak pikir ki mbiyen ki ra ndek apa-apa ning simbah-simbah ki ya bahagia gitu. Saiki do duwe apa-apa malah do kemerungsung. Ya, karena apa? Karena konsumtif sekarang ini. Kalau dulu kan tidak itu. Itulah. Jadi hujan membawa nikmat ya. Nah, seperti itu. Jadi hujan yang dingin itu aslinya dari cahaya matahari yang panas. Rupanya layak bagi kita untuk mencoba melihat sesuatu dari dua sudut pandang yang berbeda. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, maka kita jangan mudah untuk menjustifikasi sesuatu. Kita harus melihat sudut pandangnya. Misalnya Bapak atau Ibu seorang guru, ini ada murid yang bolos. Jangan dihakimi dulu, ini sebabnya apa? Sebabnya mungkin ya badannya sakit, atau sebabnya mungkin dia lapar, atau apalah gitu. Jadi kita mencari itu. Termasuk dalam keluarga juga seperti itu. Jadi suudzonnya itu jangan di depan, tapi mencari sudut pandang yang lain. Maka saya dulu bikin meme itu kan ya, belajarlah cari ilmu yang tinggi supaya bukan untuk merendahkan orang lain, tapi supaya kita bisa melihat orang lain itu dari berbagai sudut pandang. Kalau kita melihat berbagai sudut pandang itu kan pena Pak. Kalau cuma satu sudut pandang, wah kayak ratau yang masjid, kayak ratau ngaji, itu satu sudut pandang. Tapi kita harus sudut pandang yang lain. Mungkin dia malah belum bisa mengaji ini karena dia ngopeni anak yatim, karena dia berjuang untuk menyarikan makan anaknya dan lain sebagainya. Harus kita berpikir seperti itu. Nah,
Maka kalau kita sudah melihat, ya bisa melihat sudut pandang yang bukan hanya satu, kita tidak mudah untuk menghakimi atau menjustifikasi orang lain. Nah, sekarang ada hubungannya dengan matahari, ya. Saya sering mengulang dan menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa menghadirkan matahari ruhani di dalam diri kita, maka kita ini sudah seluas alam semesta. Ya, kita ingatkan dulu surat, ya, surah 18 ayat 17. Di sini disebutkan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat takriduhum dzata shimali wa hum fi wajhatin minhu dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Jadi ini terjemahnya, ya. Kamu melihat matahari itu ketika terbit, ya, naik terhadap gua mereka di sebelah kanan, dan ketika dia matahari itu terbenam meninggalkan mereka di sebelah kiri. Mereka ada pada salah satu sudutnya, guanya menghadap ke utara, maka tidur menurut Al-Quran adalah kepala di selatan. Itulah dari ayat-ayat Allah, maka siapa yang Allah tunjuki dia mendapat petunjuk, dan siapa yang dia sesatkan tiada akan mendapatkan untuknya pimpinan yang memberikan kesadaran, ya. Jadi ini secara jasmani, materi, guanya menghadap ke utara. Ashabul Kahfi ini tidurnya terlentang, kepalanya di selatan, maka matahari terbit itu dari kanan, ya, kemudian tenggelamnya di kiri, ya. Nah, maka dalam riwayat, ya, dan riwayat itu kan istilahnya ada tanda-tanda kiamat itu matahari terbit dari barat. Ini sebenarnya simbolik, Pak, metafora. Jadi kalau matahari jasmani terbit dari timur, tapi kalau matahari ruhani terbitnya dari barat. Nah, orang yang sudah qiyam, ya, qiyam itu bangkit, Pak, berdiri, bukan hancur. Yang namanya qiyam itu kalau qad mati sholat, sungguh telah berdiri sholat, berdiri, Pak. Kalau jiwa kita ini, ya, sudah bangkit, sudah berdiri, sudah tegak, lantas kesadarannya tinggi, ya, kemudian bisa menciptakan semesta di dalam diri kita karena sudah ada matahari ruhani, maka kita akan punya pikiran atau berbuat dalam hal ini, ya, bisa mengatakan bahwa diri kita ini seluas alam semesta. Coba ini keterangannya, ya. Dan ayat ini bercerita tentang pengalaman Ashabul Kahfi, orang yang masuk ke dalam gua. Kalau di Jakarta gua itu kan saya, Pak, jadi gue, ya, bahasa gaulnya gue, padahal itu gua. Itu punya sejarah, Pak, bukan hanya, ya. Jadi masuk ke dalam gua secara hakikat, ya, secara hakikat adalah meniti ke dalam diri untuk bertemu dengan sang diri sejati atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita bisa meniti ke dalam diri, maka kita akan melihat matahari rohani yang terang benderang cahayanya, tidak menyilaukan cahaya. Itu datang dari sebelah kanan. Kanan adalah simbol dari kesadaran rohani. Dan saat kesadaran jasmani yang muncul, yang disimbolkan dengan kiri karena tenggelam tadi, maka saat itu juga sang matahari rohani tenggelam. Nah, jadi secara hakikat sebetulnya pengalaman Ashabul Kahfi ini adalah perjalanan spiritual atau perjalanan jiwa
orang yang mencari Tuhan, menuju Tuhan, ya, diibaratkan seperti ini. Jadi kalau kanan itu simbol kesadaran, ya, kalau kita sudah bisa menghadirkan cahaya matahari rohani dalam diri kita, maka disitulah ada kebangkitan dalam diri kita. Tapi manakala ya, matahari rohani ini malah tenggelam, ya, jiwanya malah gelap, tidak mendapatkan cahaya, tidak bisa meniti ke dalam diri, tidak mengenal dirinya, maka itu akan kerugian. Nah, saat berhasil mengenal diri atau meniti ke dalam diri sehingga menemukan puncak kesadaran rohani yang tertinggi, maka kita dapat merasakan bahwa diri sejati itu seluas semesta raya dan bisa berpikir universal. Jadi pikirannya sudah luas, ya, tidak parsial, tidak sempit lagi, tidak dangkal lagi, karena sudah bisa meniti ke dalam diri dan sudah bisa dalam puncak kesadaran. Jadi kalau kita dalam puncak kesadaran itu apapun sadar, Pak. Bernapas sadar, keluar masuk, ya, makan sadar. Kan ada orang yang tidak sadar dalam keadaan sadar, ya. Maka disinilah kita belajar dari matahari jasmani dan belajar dari matahari ruhani. Sedangkan matahari jasmani saja bisa, ya, memberikan kesejukan dengan air hujannya, apalagi matahari ruhani yang sudah kita hadirkan dalam diri kita masing-masing. Maka kita harus bisa meniti ke dalam diri dan mencapai puncak kesadaran yang tertinggi. Disitulah kenikmatan hidup ini akan tenang, damai, ya, tidak gelisah, tapi sudah bersama Allah. Kita hidup ini dalam kenikmatan, tidak ada khawatir, tidak ada sedih lagi, tidak terpengaruh oleh masa lalu, ya, dan tidak khawatir dengan masa yang akan datang. Kadang saat ini itu kita khawatirkan, Pak. Besok itu saya gimana ya, anak saya gimana ya, dan lain-lain. Tapi ternyata kita jalani saja, yang kita khawatirkan itu ternyata tidak seperti itu. Karena Allah itu, ya, sangat luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Maka hadirkanlah Allah di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya bahagia. Tetapi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa di semesta ini ada positif dan negatif. Tidak ada yang namanya bahagia terus, senang terus, suka terus. Tidak ada yang namanya enak terus, penak terus, tidak mungkin. Yang namanya enak itu sedikit, Pak. Sampai makan gulai sate, enaknya itu 1 porsi, Pak. Coba didepi 5 porsi, pun buatan enak. Ya. Naik pesawat, itu penak SD loh, Pak. Biar sing umroh haji niku 10 jam niku ya gelisah, Pak. Mundar-mandir yang toilet, ya, boyoke pegel mulat-mulet kan gitu. Ya, kelamaan. Ya. Itulah. Maka kita harus juga menerima bahagia dan derita. Kadang saat berharap kebahagiaan, ya, itu harus melewati jejak-jejak penderitaan. Sebaliknya, penderitaan kadang menanti dan tersembunyi di dalam kebahagiaan. Dengan cara itu semesta mengajari kita agar selalu waspada sebelum menilai sebuah peristiwa supaya lebih stabil dalam suka, duka, dan kehidupan. Ini ayatnya bisa dilihat dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 23. Supaya kita hidup ini stabil. Kalau suka ya enggak usah suka banget-banget, jinglak-jinglak nanti heboh. Nanti kalau susah ya jangan banget-banget sampai meratap dan lain sebagainya, tapi stabil. Karena tadi orang stabil kan bisa menghadirkan matahari rohani. Nah, ini kerangka berpikir begitu, Pak. Lantas kita mencari contoh. Karena Al-Quran itu ada ahsanul qasas, sebagai qasas, sebagai cerita.
juga ahsanal hadis sebaik-baik berita, juga ahsanal tafsiro sebaik-baik tafsir. Maka kita akan mencari contoh dalam Al-Quran. Nah, contohnya adalah pokok bahasanya adalah ketika air mata Ibu Musa di Sungai Nil menjadi senyuman kebahagiaan di rumah sederhananya. Ya, bayangkan detik-detik mengharukan ketika ya, tangan seorang ibu gemetar melepaskan peti kecil berisi buah hatinya ke aliran Sungai Nil. Setiap hempasan ombak seakan menyayat hatinya, tapi setiap hembusan nafasnya diiringi bisikan iman. Allah berjanji. Apa janji Allah? Nah ini ya. Surat 28 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibu Musa, an ardihi, hendalah engkau susui anakmu itu, faida khifti alaihi fa'alqihi fil yami. Tapi kalau kamu khawatir ya, maka ya istilahnya jatuhkanlah di dalam apa istilahnya, dilarung kalau bahasa Jawa itu. Wala takhofi, dan janganlah kamu khawatir. Wala tahzani, dan janganlah kamu itu susah. Inna roduhu ilaika waja'iluhu minal mursalinnya. Jadi di bank-bank seperti ini. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil. Tadi saya bahasa Jawanya larung, dilarung. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Nah, jadi Ibu Musa kalau terjemahan di situ kan mendapat ilham, tapi bahasanya itu auhaina, kami mewahyukan. Jadi dalam Al-Quran itu yang dapat wahyu di samping rasul itu memang Ibu Musa ini dapat. Bahkan namanya lebah, kalau membaca surat An-Nahl itu lebah juga mendapat wahyu. Nah, jadi Ibu Musa dapat ilham. Ini hanya ilustrasi ya, kalau bayi saat ini orang bayi itu. Karena apa? Kan Fir'aun itu kan suruh, kalau bayi laki-laki suruh membunuh, ya, sembelih. Kan. Tapi Ibu Musa kan khawatir. Ini secara apa? Secara syariatnya, tapi kalau secara hakikatnya kan laki-laki itu simbol rohani, wanita simbol jasmani. Maka maksudnya laki-laki disembelih itu adalah rohaninya tidak boleh kita belajar tentang agama dan sebagainya. Nah, tapi secara berita kisah dulu seperti ini. Jadi Ibu Musa karena ada aturan dari Raja Fir'aun melahirkan laki-laki, bingung. Tapi oleh Allah susuilah. Kalau kamu khawatir ya hanyutkanlah di sungai saja, kan begitu. Lantas ayat 8-nya, setelah dihanyutkan maka dibungkutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hatiku. Jadi yang menemukan di sungai ini istrinya Fir'aun. Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia sebagai anak, sedang mereka tiada menyadari. Nah, ini lakonnya memang seperti itu, Pak. Fir'aun ini bayi laki-laki dibunuh, malah ini kok bojone nemu bayi ya. Terus bojone yang ngerayu ya. Kalau bapak-bapak yang sepuh itu kalau ada cerita tukang kusire Kurawa, tukang kusire Sudono itu kan lama nggak punya anak, terus pertapa di pinggir Kali Ganggo kan begitu. Nah, ada peti itu, wah kok anak-anak do lari-lari nguyak peti ya. Bareng
ternyata isine bayi. Terus diupeni wis Bu mulih wae yang keraton 40 dina 40 bengi gumiak-gumiak syukur awake dhewe iki lunga suwe mergone duwe anak iki kan begitu. Ya ini cerita diwayang ya. Itu anaknya Kunti yang bernama Adipati Karna. Ya. Tapi beda dengan sini, kalau sini Musa ini seorang rasul dan ditemu oleh istrinya Firaun. Kemudian dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sungguhnya hampir saja ia menyatakan rasa tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya pada Allah. Jadi ini oleh Allah diteguhkan ya. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Maka kelihatannya olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahui. Jadi setelah dihanyutkan ya, mungkin ini kalau saudara perempuan Musa ya mungkin kakaknya apa biaya itu sama ibunya suruh ngawasi, suruh melihat ya di situ kemana gitu. Nah akhirnya dan kami cegah Musa dari menyusup pada perempuan yang menyusuinya. Nah karena ditemui istri Fir'aun, namanya bayi kan minta susu Pak ya. Delalah Pak, delalah itu bahasa Indonesia apa? Oh Pak? Hah? Kebetulan, kebetulannya kebenaran bahasa Jawa ini delalah. Ya delalah ngono wae. Delalah ki yang gere enek sing lamar nyusui iki Musa iki ya nglepeh delalah. Gitu. Iya. Cucu saya ya gitu, nek karo bundane ya plek ngono, tapi nek karo utine ya ora gelem. Wes gitu. Ya. Delalah itu ora gelem. Maka berkatalah saudara Musa kepada istri Fir'aun, ya, maukah aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Nah, ini menawarkan gampangannya itu, ibuku lho piye. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya. Nah ini ya, akhirnya si Musa ini disusui ibunya yang asli itu supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, inilah cerita ya, Musa dilarung di sungai. Iki gambarnya ya gede, iki jano sik bayi. Ini cuma ilustrasi saja ya. Jadi dihanyutkan ya bahasa Indonesia ini, saya pakai bahasa dilarung. Jadi dipeti ya, sedemikian rupa ditemu istri Fir'aun. Lantas setelah ditemu memang harus disusui. Yang bisa atau Musa ini mau disusui hanya kepada ibunya. Jadi dipertemukan kembali oleh Allah dengan ibunya seperti janji Allah itu. Maka pelajarannya di sini Bapak Ibu sekalian ya, dari topik ini sebagai closing kajian ya, kita lihat di dalam surat 42 ayat 23 ada penggalan ayat wa man yaftarif hasanatan nasid lahu fiha husna innallaha ghafurur syakur. Siapa yang mengusahakan kebaikan akan kami tambah untuknya di dalam yang terbaik. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Jadi Allah itu ghafurun syakur Pak. Ghafur itu Maha Pengampun. Apapun kesalahan kita, kalau pada Allah ya minta pengampunan, Allah akan mengampuni. Beda dengan manusia, kadang manusia itu dimintai maaf ya sok rodo angel, tapi kalau Allah tidak. Dan syakur ya, dari sakaro yaskuru ya, itu Allah itu maha mensyukuri, maha menghargai Pak. Kalau kita kan menghargai orang itu kan ya malas Pak, memberi apresiasi itu kan malas. Tapi kalau Allah itu ya luar biasa. Termasuk kita kalau bernapas sehari saja itu oksigennya ya, kalau kita beli ya, itu mungkin sudah berapa juta Pak. Tapi Allah itu sudah berikan gratis.
Tapi jarang orang yang berpikir saya oksigen segitu. Kalau tidak percaya, dia tanya yang pernah sakit di rumah sakit, oksigennya itu sak tabung berapa, sehari berapa, nah jenengan berapa. Maka kita sudah bernapas ini, tinggal kita ini supaya mengusahakan kebaikan, supaya Allah menambah kebaikan. Ini janji Allah ya. Nah semoga kita semuanya dapat pelajaran dari kajian malam ini ya. Kita bisa melihat jauh ke depan bahwa sungguhnya hidup ini penuh dinamika di mana kita harus selalu di dalam garis hukumnya dan kita harus selalu berbuat baik karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga makhluk hidup di setiap ruang dan waktu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan senantiasa hidup berbahagia. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa bangorib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.